Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat dunia berada di puncak kekacauan, ketika segala bentuk kezaliman merajalela, dan umat manusia terperosok dalam kegelapan moral, tanda-tanda kiamat mulai tampak jelas. Umat manusia merasa seolah-olah mereka telah mencapai titik akhir dari perjalanan sejarah mereka. Semua harapan untuk masa depan yang lebih baik tampaknya hilang. Kejahatan dan keburukan telah menguasai banyak aspek kehidupan manusia, dan tak ada tempat untuk keadilan dan kebenaran. Namun, di tengah kegelapan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang penyelamat. Tiba-tiba, langit terbuka dan turunlah seorang sosok yang sangat dikenal umat Muslim. Nabi Isa, yang telah lama dinantikan kedatangannya, turun dari langit di dekat Menara Putih di Damaskus, Suriah. Keadaan saat itu begitu mencekam, penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Namun kedatangan Nabi Isa membawa secercah harapan yang sangat besar. Turunnya Nabi Isa bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat istimewa dan memiliki makna yang sangat mendalam dalam sejarah umat manusia. Kehadiran Nabi Isa di saat-saat terakhir ini merupakan tanda bahwa umat manusia memiliki kesempatan terakhir untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun manusia terperosok dalam kezaliman dan kemaksiatan, masih memberi harapan untuk perubahan besar yang lebih baik. Nabi Isa turun dengan penampilan yang sangat khas. Ia memakai pakaian yang tampak bersih dan bercahaya, dengan wajah yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Banyak orang yang melihatnya merasa takjub dan sekaligus bingung. Mereka tahu, ini adalah pertanda besar yang akan mengubah segalanya. Nabi Isa datang dengan satu tujuan utama, untuk menghancurkan kekuatan jahat yang mengancam keselamatan umat manusia. Dia datang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia yang telah lama dikuasai oleh kebatilan. Sesaat setelah turun, Nabi Isa disambut oleh pasukan Imam Mahdi yang sudah siap untuk menghadapi Dajjal, sosok jahat yang telah lama menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Pasukan Imam Mahdi yang terdiri dari orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari bahwa kedatangan Nabi Isa adalah tanda bahwa pertempuran besar dengan Dajjal akan segera dimulai. Pasukan ini siap mengikuti petunjuk Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas segala bentuk kejahatan yang telah menguasai dunia. Dengan kedatangan Nabi Isa, umat manusia diingatkan kembali akan tujuan hidup yang sebenarnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Kehadiran Nabi Isa sebagai penyelamat bukan hanya membawa harapan bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Ini adalah saat yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, yang akan menjadi titik balik bagi perubahan dunia yang lebih baik. Setelah kedatangannya di Damaskus, Nabi Isa langsung bertemu dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang telah lama dinantikan oleh umat Islam. Imam Mahdi adalah sosok yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam dalam menghadapi fitnah besar yang datang dari Dajjal. Imam Mahdi adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh umat Islam karena keilmuan, ketakwaan, dan keadilannya. Saat pertama kali bertemu, Nabi Isa dan Imam Mahdi saling menyambut dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Tidak ada rasa kebanggaan atau kesombongan antara keduanya. Meskipun Nabi Isa adalah seorang nabi besar, dia menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati, dengan mengikuti sholat di belakang Imam Mahdi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa mengakui dan menghormati syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen yang sangat luar biasa dan mengharukan, di mana dua tokoh besar dalam sejarah umat manusia bersatu untuk melanjutkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Para pengikut Imam Mahdi yang hadir saat itu sangat terkesan dengan sikap Nabi Isa. Mereka sangat kagum melihat kelembutan dan ketegasan yang terpancar dari dirinya. Nabi Isa bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat bijaksana dalam menyikapi situasi yang ada.
Ketika sholat, beliau dengan penuh khusyuk mengikuti Imam Mahdi tanpa merasa lebih atau lebih rendah. Sikap tawadu yang ditunjukkan oleh Nabi Isa menjadi contoh bagi semua umat muslim yang hadir pada saat itu. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bahwa tidak ada perbedaan antara pemimpin spiritual yang tinggi sekalipun dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bertemu, Imam Mahdi dan Nabi Isa membicarakan berbagai hal terkait situasi umat Islam dan dunia pada umumnya. Mereka sepakat untuk menghadapi Dajjal bersama-sama. Dajjal yang dikenal sebagai sosok penipu besar telah menebar fitnah dan kebohongan yang sangat merusak. Dia ingin menguasai dunia dengan tipu daya dan kekuatannya yang luar biasa. Nabi Isa dan Imam Mahdi tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Dajjal adalah dengan bekerja sama dan menjalankan misi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Selama pertemuan tersebut, suasana sangat khusyuk dan penuh harapan. Para pengikut yang hadir merasakan kehadiran kekuatan yang sangat besar dan luar biasa. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai dan mereka harus siap menghadapinya. Namun, mereka juga yakin bahwa dengan bimbingan Nabi Isa dan Imam Mahdi, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Kedua pemimpin besar ini menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap di hadapan umatnya, dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan keadilan. Mereka menanamkan dalam hati para pengikut mereka rasa keyakinan dan semangat juang untuk menghadapi segala bentuk kebatilan yang ada. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Isa dan Imam Mahdi menegaskan bahwa kemenangan tidak akan diraih dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan keteguhan iman, kesabaran, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa bersatu, dunia menjadi saksi dari peristiwa besar yang telah lama dinubuatkan. Perang melawan Dajjal, sosok penipu besar yang telah lama dinantikan kedatangannya, akhirnya dimulai. Dajjal bukan hanya seorang individu, tetapi juga simbol kebatilan yang ingin menghancurkan kebenaran dan menyesatkan umat manusia dengan tipu daya yang sangat canggih. Dajjal telah mengumpulkan pasukan dari mereka yang terperdaya dengan janji-janji palsunya. Mereka yang dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, dan keraguan, berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Pasukannya terdiri dari kaum yang terperdaya oleh keajaiban palsu yang ditunjukkan Dajjal. Orang-orang yang terbuai oleh ilusi kebahagiaan, sesaat dan kenikmatan dunia yang seolah tak terhingga. Mereka yang mengikuti Dajjal ini percaya bahwa ia adalah sosok yang lebih besar dari kehidupan, lebih kuat dari segala kekuatan yang ada, dan mereka siap untuk menaklukkan dunia atas perintahnya. Namun, kedatangan Nabi Isa bersama Imam Mahdi mengubah segalanya. Mereka yang berada di pihak kebenaran, pasukan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Nabi Isa yang memiliki mukjizat luar biasa, memimpin pasukan muslim menuju medan perang. Ketika pasukan Islam melangkah maju, umat muslim merasakan semangat yang tak terkalahkan karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Di medan perang, keajaiban demi keajaiban mulai terlihat. Mukjizat Nabi Isa mulai tampak satu persatu. Dengan izin Allah, Nabi Isa melakukan hal-hal luar biasa untuk membimbing pasukan muslim dan menunjukkan bahwa kebenaran selalu mengalahkan kebatilan. Salah satu mukjizat besar yang terjadi adalah ketika Nabi Isa menyembuhkan para pejuang yang terluka parah. Mereka yang semula terbaring tak berdaya kembali bangkit dengan semangat baru setelah diberi kesembuhan oleh Nabi Isa. Salah satu keajaiban lainnya adalah bagaimana Nabi Isa mampu menghancurkan kekuatan sihir yang dimiliki Dajjal. Dajjal yang mengandalkan tipu daya dan kekuatan sihirnya mendapati bahwa segala ilusi yang dia ciptakan tidak mampu bertahan di hadapan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ketika Dajjal berusaha mengalihkan perhatian pasukan muslim dengan memperlihatkan ilusi yang menakutkan, Nabi Isa dengan kekuatan ilahi membongkar semua kebohongan itu. Pasukan muslim yang semula ragu kini semakin yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Nabi Isa dan Imam Mahdi memimpin pasukan mereka dengan penuh keyakinan.
Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya sekadar peperangan fisik, tetapi juga perang spiritual yang akan menentukan nasib umat manusia. Setiap langkah yang mereka ambil adalah bukti bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang, bahkan di tengah pertempuran paling dahsyat sekalipun. Keberanian, keimanan, dan ketulusan hati pasukan Muslim menjadi senjata utama mereka dalam melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh Dajjal. Semangat pasukan Islam semakin berkobar ketika mereka melihat bagaimana Nabi Isa memimpin dengan penuh keteguhan. Dia tidak hanya memimpin dari belakang, tetapi selalu berada di garis depan, berjuang bersama mereka. Melalui pemimpin yang penuh keikhlasan dan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Muslim merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Perang melawan Dajjal semakin sengit. Dajjal yang telah menggunakan segala tipu daya dan sihirnya merasa terdesak. Pasukan Dajjal yang semula merasa tak terkalahkan mulai ragu. Ilusi-ilusi yang mereka percayai selama ini hancur seiring dengan keajaiban yang terjadi di medan perang. Dajjal, yang mengandalkan kekuatan luar biasa dan kemampuan menipu, akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat melawan kebenaran yang dipimpin oleh Nabi Isa. Dalam pertempuran yang berlangsung dengan sangat dahsyat, Dajjal mencoba segala cara untuk mempertahankan diri. Dia mengeluarkan segala kekuatan sihirnya, memanipulasi pikiran dan perasaan pasukan lawan, serta menciptakan kegelisahan dengan berbagai cara. Namun, semua usahanya sia-sia. Dengan izin Allah, Nabi Isa mampu menghancurkan setiap ilusi yang dilontarkan Dajjal, mengungkapkan kebohongan-kebohongan besar yang selama ini dia buat. Akhirnya, pertempuran mencapai puncaknya. Nabi Isa, dengan penuh ketegasan dan semangat juang yang tak tergoyahkan, mengejar Dajjal yang berusaha melarikan diri. Dalam perjalanan menuju akhir yang menegangkan, Nabi Isa mengejar Dajjal hingga ke pintu gerbang Lud, sebuah kota di Palestina. Di sana, Dajjal, yang merasa terpojok, berusaha untuk menggunakan segala tipu daya terakhirnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan izin Allah, Nabi Isa akhirnya berhasil menghadapi Dajjal secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, mengakhiri masa kekuasaannya yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Kematian Dajjal bukan hanya kemenangan bagi Nabi Isa, Imam Mahdi, dan pasukan Muslim, tetapi juga merupakan kemenangan bagi seluruh umat manusia. Dajjal, yang menjadi simbol dari segala keburukan, akhirnya hancur, dan dunia kembali dipenuhi dengan keadilan. Dengan jatuhnya Dajjal, pengikutnya yang terperdaya mulai tercerai-berai. Mereka yang sebelumnya mengikuti Dajjal karena terpengaruh oleh tipu muslihatnya, kini menyadari bahwa mereka telah salah mengikuti jalan yang penuh dengan kebatilan. Mereka mulai bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan besar ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual yang membawa kedamaian dan harapan baru bagi umat manusia. Setelah Dajjal dibunuh, pasukan Muslim merayakan kemenangan mereka dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya hasil dari usaha dan perjuangan mereka, tetapi juga hasil dari bantuan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat manusia untuk hidup dalam kedamaian dan keadilan yang telah lama dinantikan. Setelah kekalahan Dajjal yang membawa keadilan dan kebenaran bagi umat manusia, dunia memasuki sebuah era baru yang penuh dengan harapan. Kekuatan kebatilan yang selama ini menindas umat manusia telah dihancurkan, dan dunia kini beralih ke fase pemulihan. Perang melawan Dajjal tidak hanya menghancurkan sosok penipu tersebut, tetapi juga mengakhiri era kegelapan yang telah lama merundung dunia. Kini, umat manusia memiliki kesempatan untuk membangun sebuah peradaban yang baru. Peradaban yang berbasis pada nilai-nilai Islam, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Nabi Isa, setelah mengalahkan Dajjal dan menyelamatkan umat manusia dari fitnah dan kebatilan, mengambil peran sebagai pemimpin yang akan membimbing dunia menuju masa depan yang lebih baik. Sebagai pemimpin dunia, Nabi Isa tidak hanya bertindak sebagai seorang raja atau penguasa biasa,
tetapi sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan. Dalam kepemimpinannya, Nabi Isa menerapkan prinsip-prinsip Islam yang sejati yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata dunia yang baru ini. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, sistem pemerintahan yang sebelumnya bobrok dan penuh dengan ketidakadilan digantikan dengan sistem yang adil, yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Seluruh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sebelumnya penuh dengan penindasan dan kesewenang-wenangan kini diperbaiki. Hukum-hukum yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dihapuskan dan digantikan dengan hukum-hukum yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia, keadilan, sosial, dan hak asasi manusia. Perubahan besar ini juga disertai dengan kebangkitan moralitas dan akhlak umat manusia. Nabi Isa memimpin umat dengan memberikan contoh yang nyata tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan kejujuran, kasih sayang, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan Nabi Isa mencerminkan prinsip-prinsip luhur yang diajarkan oleh Islam, dan umat manusia mulai mengikuti teladan tersebut. Kejujuran, kesabaran, toleransi, dan saling menghormati menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek paling penting dalam kebangkitan peradaban Islam ini adalah pembaruan sistem ekonomi. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, ekonomi dunia beralih dari sistem yang berorientasi pada keserakahan dan penindasan menjadi sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang adil. Tidak ada lagi orang yang tertindas oleh ketidakadilan ekonomi. Semua orang, baik kaya maupun miskin, mendapatkan hak mereka secara adil. Dan kekayaan dibagi dengan cara yang merata, mengurangi kesenjangan sosial yang telah lama ada. Nabi Isa juga memperkenalkan sistem pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Pendidikan yang diajarkan tidak hanya terbatas pada pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan agama yang mendalam, yang membantu umat manusia untuk lebih memahami tujuan hidup mereka. Semua lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita, diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini membuka pintu bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban yang lebih maju. Selain itu, di bawah kepemimpinan Nabi Isa, umat manusia mulai menghargai dan menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari peradaban yang baru ini, umat Islam diajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, udara, air, dan segala yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama masa kekuasaan Dajjal dan pengikut-pengikutnya mulai diperbaiki, dan umat manusia mulai hidup harmonis dengan alam sekitar mereka. Dengan sistem yang adil dan kehidupan yang penuh berkah, dunia mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Keamanan dan kestabilan sosial tercipta di berbagai belahan dunia. Negara-negara yang sebelumnya terpecah dan saling bermusuhan mulai berdamai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umat manusia. Keberkahan yang datang dengan kepemimpinan Nabi Isa menyentuh setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Keamanan dan kedamaian yang terwujud di bawah kepemimpinan Nabi Isa mengilhami umat manusia untuk hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari bahwa kehidupan yang damai dan makmur ini bukanlah hasil dari kekuatan manusia semata, tetapi merupakan anugerah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Umat manusia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian ini dan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di seluruh dunia. Di sisi lain, perdamaian ini juga membawa dampak positif bagi hubungan antarumat beragama. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, Islam tidak hanya dilihat sebagai agama yang eksklusif untuk umat Muslim, tetapi sebagai agama yang mengajarkan perdamaian, persaudaraan, dan saling pengertian antara semua umat manusia. Nabi Isa sebagai pemimpin dunia menjadi simbol kesatuan dan perdamaian bagi umat manusia, mengingatkan semua orang akan pentingnya hidup berdampingan dengan damai, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau budaya. Peradaban Islam yang baru ini
Bukan hanya tentang sistem pemerintahan atau kemajuan teknologi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas kehidupan spiritual umat manusia. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, umat manusia kembali mengingat bahwa kehidupan ini adalah ujian dan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Masyarakat yang berperadaban ini membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui ibadah yang lebih khusyuk, amal baik, dan kebajikan yang lebih banyak. Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam di bawah kepemimpinan Nabi Isa tidak hanya membawa kemajuan duniawi, tetapi juga memperkuat kehidupan spiritual umat manusia. Umat manusia kembali menyadari bahwa dunia ini adalah tempat untuk beramal, dan bahwa segala kebaikan yang mereka lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah banyaknya perubahan yang terjadi, dunia kini berada di bawah naungan keadilan dan kedamaian yang telah lama diidam-idamkan oleh umat manusia. Umat Islam bersama dengan umat manusia lainnya bersatu dalam membangun dunia yang lebih baik, menghapuskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dengan keberkahan yang hadir dalam kehidupan mereka, umat manusia merasakan bahwa masa depan yang penuh harapan kini terbentang di hadapan mereka. Dengan berakhirnya pertempuran melawan Dajjal, dunia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Salah satu tugas besar Nabi Isa adalah untuk menegakkan tauhid yang murni dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan dalam ajaran agama, termasuk penyembahan terhadap salib dan kepercayaan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nabi Isa menegaskan kembali bahwa dirinya bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah yang diutus untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Penghancuran salib yang sebelumnya menjadi simbol pengakuan terhadap kekuatan ilahi yang salah, menjadi simbol dari pemurnian ajaran yang telah terdistorsi. Salib yang telah disalahartikan oleh banyak umat manusia, kini harus dihancurkan sebagai langkah untuk membersihkan agama dari segala bentuk kesyirikan dan kebatilan. Dengan penghancuran ini, Nabi Isa mengingatkan umat manusia bahwa hanya Allah, Eswata yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dalam menghapuskan ajaran yang salah, Nabi Isa juga menyerukan pemurnian tauhid, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Ajaran tauhid adalah inti dari semua agama yang benar, dan Nabi Isa mengajak semua umat manusia, termasuk pengikut-pengikutnya yang sebelumnya tersesat dalam menyembahnya sebagai Tuhan, untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Dia mengajarkan bahwa kunci keselamatan adalah dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti wahyunya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Nabi Isa yang sebelumnya tersesat, akhirnya menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada ajaran yang benar. Banyak orang Kristen dan Yahudi yang telah lama mengikuti ajaran yang menyimpang, akhirnya beriman kepada kebenaran ajaran Islam. Mereka mengakui bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, tetapi seorang nabi dan hamba Allah yang mulia. Penyatuan umat manusia dalam pemahaman tauhid ini menjadi tonggak utama dalam pembentukan peradaban yang baru, di mana setiap individu menghormati dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui seruan Nabi Isa, umat manusia yang selama ini terpecah oleh perbedaan agama dan keyakinan kembali bersatu dalam pemahaman yang sama, yaitu bahwa hanya Allah yang patut disembah dan diikuti. Ini bukan hanya membawa pemurnian agama, tetapi juga membawa kedamaian dan persatuan di antara umat manusia. Tidak ada lagi perbedaan agama yang menghalangi mereka untuk hidup dalam keharmonisan dan saling menghormati satu sama lain. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, revolusi besar dalam sistem ekonomi dunia terjadi. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah penghapusan riba, sebuah praktik ekonomi yang telah merusak kehidupan banyak orang dan menyebabkan ketimpangan sosial yang sangat besar. Riba adalah unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena ia memanfaatkan keadaan seseorang yang membutuhkan uang dengan memberikan beban bunga yang tidak adil. Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi memimpin umat manusia untuk menghapuskan sistem riba dan menggantikannya dengan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Dalam sistem ekonomi yang baru ini, prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial diutamakan. Tidak ada lagi praktik yang mengeksploitasi orang miskin
atau yang merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak tanpa harus terjerat utang berbunga tinggi. Dengan penghapusan riba, umat manusia kembali ke sistem ekonomi yang lebih adil, di mana transaksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, bukan untuk memperkaya satu pihak di atas penderitaan pihak lainnya. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan di bawah kepemimpinan Nabi Isa juga mencakup prinsip zakat, infak, dan sedekah, yang mendorong distribusi kekayaan secara merata dan membantu mereka yang membutuhkan. Setiap orang yang mampu diwajibkan untuk membantu yang kurang mampu, dan tidak ada lagi jurang pemisah yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Dengan demikian, kemiskinan mulai berkurang dan kesejahteraan sosial tercipta. Kemakmuran global mulai terasa setelah diterapkannya sistem ekonomi Islam. Keberkahan melimpah di seluruh penjuru dunia, dan tidak ada lagi orang yang hidup dalam kelaparan atau kekurangan. Pasar dan sistem perdagangan berjalan dengan adil, dan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa khawatir akan kehilangan penghidupan yang layak. Rakyat yang sebelumnya terjerat utang dan kesulitan finansial kini merasakan kebebasan finansial, karena mereka tidak lagi dibebani dengan riba atau sistem ekonomi yang tidak adil. Dunia yang sebelumnya penuh dengan ketimpangan sosial kini menjadi tempat yang lebih adil dan sejahtera. Negara-negara yang sebelumnya terpecah karena ketidakadilan ekonomi kini bersatu dalam membangun sebuah peradaban yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Negara-negara di seluruh dunia mulai bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran global dengan mengutamakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Sistem ekonomi yang baru ini juga mendorong inovasi dan kemajuan dalam bidang teknologi dan infrastruktur, karena setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat menjadi prioritas utama, dan investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, menciptakan sebuah dunia yang lebih maju dan berdaya saing. Selain itu, keberkahan yang melimpah ini juga membawa dampak positif pada lingkungan. Dengan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, umat manusia belajar untuk menjaga dan memelihara alam dengan bijaksana. Sumber daya alam digunakan secara efisien dan berkelanjutan, dan kerusakan lingkungan yang terjadi selama masa kekuasaan Dajjal kini mulai diperbaiki. Dunia kembali menjadi tempat yang harmonis, di mana umat manusia hidup berdampingan dengan alam, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penghapusan riba dan penerapan sistem ekonomi Islam yang adil, dunia memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Keberkahan yang dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sebelumnya terpecah karena perbedaan agama dan status sosial kini bersatu untuk membangun dunia yang lebih baik, dengan dasar-dasar keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Setelah dunia memasuki masa kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa di bawah kepemimpinan Nabi Isa, ancaman besar yang telah lama tertunda akhirnya muncul. Di tengah keharmonisan yang telah tercipta, sebuah ujian besar datang dalam bentuk Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat besar dan sangat berbahaya, yang telah lama dipenjara di balik tembok yang kokoh oleh Allah. Namun, pada saat yang telah ditentukan, Allah memerintahkan agar tembok tersebut dibuka dan Ya'juj serta Ma'juj dilepaskan untuk mengamuk di bumi. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dalam sejarah agama-agama Abrahamik memang sudah dikenal lama sebagai sebuah bangsa yang sangat kuat, kejam, dan merusak. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang pemimpin yang dikenal dalam sejarah, telah menahan mereka selama berabad-abad, menghalangi mereka untuk keluar dan menyebarkan kerusakan. Namun, akhirnya, tembok itu mulai runtuh, dan Ya'juj dan Ma'juj mulai bebas, membawa ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka datang dengan jumlah yang luar biasa, seperti sebuah gelombang besar yang tidak dapat dihentikan. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang penuh dengan kekuatan dan kekejaman, tidak mengenal belas kasihan. Mereka mulai merusak segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, menghancurkan peradaban yang telah dibangun dengan susah payah oleh umat manusia.
Mereka menjarah, membunuh, dan menyebarkan kerusakan di mana-mana, menyebabkan kekacauan dan ketakutan di seluruh dunia. Kehadiran mereka menguji keteguhan iman umat manusia, khususnya umat Islam yang telah menikmati kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Namun, dalam menghadapi ancaman besar ini, umat Islam tidak panik. Sebaliknya, mereka menaruh harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Isa, sebagai pemimpin mereka, memimpin umat Islam untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar melindungi mereka dari kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Doa Nabi Isa dan umat Islam sangat khusyuk dan penuh harap. Mereka memohon agar Allah menurunkan pertolongan untuk menghentikan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj yang semakin meluas. Dalam doanya, Nabi Isa menyerahkan sepenuhnya nasib umat manusia kepada kekuasaan Allah dengan penuh keyakinan bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana mendengar doa hamba-hambanya yang tulus. Sebagai jawaban atas doa Nabi Isa dan umat Islam, Allah menurunkan wabah yang dahsyat dari langit. Wabah ini menyebar dengan cepat dan memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj dalam sekejap. Mereka yang sebelumnya sangat kuat dan tidak terkalahkan kini jatuh ke dalam kehancuran. Wabah tersebut menyebar dengan begitu cepat, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Keberadaan mereka yang menakutkan dan merusak di bumi berakhir begitu mendalam dan mendalam. Dengan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, dunia kembali memasuki fase kedamaian yang lebih stabil. Umat manusia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa setelah terlepas dari ancaman yang begitu besar. Dunia yang sebelumnya dikuasai oleh kekejaman dan kerusakan kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan harapan. Nabi Isa bersama dengan umat Islam terus memimpin dunia menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan dan kebaikan terus ditegakkan. Namun meskipun ancaman Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan, Nabi Isa dan umat Islam mengingatkan umat manusia untuk tetap waspada. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah peringatan bahwa meskipun kedamaian telah tercipta, dunia masih bisa menghadapi ujian dan cobaan besar. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk terus berdoa, berusaha, dan bekerja keras untuk menjaga perdamaian yang telah tercipta, serta mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya bisa bertahan jika umat manusia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi bukti bahwa tidak ada yang dapat melawan kehendak Allah. Meskipun Ya'juj dan Ma'juj datang dengan kekuatan yang luar biasa dan tampaknya tidak terkalahkan, Allah yang Maha Kuasa memiliki caranya sendiri untuk mengatasi segala ancaman. Wabah yang menimpa mereka menunjukkan bahwa setiap kekuatan di dunia ini, tidak peduli sebesar apapun, tetap berada di bawah kendali Allah. Ini adalah pengingat bagi umat manusia agar tidak pernah merasa sombong atau merasa bahwa mereka dapat mengatasi segala sesuatu tanpa pertolongan dari Allah. Keberhasilan umat Islam dalam menghadapi ancaman Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya menunjukkan kekuatan mereka, tetapi juga menunjukkan pentingnya doa dan pergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kedamaian yang tercipta setelah kehancuran mereka adalah buah dari kesabaran, doa, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lenyapnya Ya'juj dan Ma'juj, dunia kembali memasuki periode damai yang lebih stabil. Kehancuran mereka membawa harapan baru bagi umat manusia. Sebuah harapan bahwa meskipun ada ancaman besar yang datang, selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah bagi umatnya yang beriman dan bertakwa. Dunia kembali menjadi tempat yang penuh dengan berkah, di mana umat manusia dapat hidup dengan lebih aman, damai, dan penuh harapan akan masa depan yang cerah. Setelah lenyapnya ancaman besar yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dunia memasuki sebuah era baru yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Era ini, yang dikenal sebagai era keemasan, merupakan masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dunia mengalami transformasi besar yang mengubahnya menjadi tempat yang penuh dengan kesejahteraan, harmoni, dan perdamaian. Tidak ada lagi peperangan yang menghancurkan, kebencian yang memecah belah,
atau ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah. Seluruh umat manusia yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan ras, suku, agama, dan kebangsaan, kini hidup dalam kesatuan. Persatuan ini tercipta karena umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa mengedepankan prinsip ukhuwah, persaudaraan, dan ta'aruf, saling mengenal. Dalam era ini, manusia tidak lagi melihat perbedaan yang ada, tetapi justru merayakan keragaman yang ada sebagai rahmat dari Allah. Umat Islam bersatu dalam ikatan iman yang kuat, tanpa ada sekat ras maupun bangsa yang memisahkan mereka. Pada masa ini, umat Islam yang kini menjadi umat yang mayoritas, berusaha untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kebajikan di seluruh dunia. Kekuatan iman yang mereka miliki tidak hanya membawa kedamaian di dalam negeri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan atmosfer damai di seluruh dunia. Konflik-konflik yang sebelumnya sering terjadi karena perbedaan agama, ideologi, dan kepentingan kini menjadi hal yang sangat jarang ditemui. Dalam setiap aspek kehidupan, umat manusia hidup dalam harmoni. Setiap individu diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan pengertian, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka. Prinsip keadilan Islam diterapkan dalam setiap kebijakan, dan tidak ada lagi ketidakadilan yang merugikan orang miskin atau mereka yang tertindas. Setiap orang mendapat hak-hak mereka dengan adil, dan segala bentuk penindasan atau eksploitasi dihentikan. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, masyarakat dunia menikmati kebebasan yang sesungguhnya, di mana setiap orang bebas untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Namun, seluruh umat manusia hidup dengan satu tujuan utama, menciptakan masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi diskriminasi, kebencian, atau perpecahan antar kelompok. Semua manusia, terlepas dari agama atau suku mereka, hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Nabi Isa menegaskan bahwa dalam Islam, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam kedamaian. Keberagaman dalam agama, ras, dan budaya bukanlah hal yang memisahkan umat manusia, tetapi sesuatu yang harus dihargai dan dijaga. Dalam hal ini, Nabi Isa menjadi teladan bagi umat manusia dengan mengajarkan bagaimana cara hidup berdampingan secara damai, meskipun ada perbedaan yang tampak jelas. Dengan prinsip keadilan yang diterapkan di seluruh dunia, umat manusia merasakan kemakmuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketimpangan sosial yang tajam, dan orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan kini memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki hidup mereka. Pemerintah yang adil dan bijaksana mengatur distribusi kekayaan dengan cara yang merata, sehingga setiap individu dapat merasakan kehidupan yang layak, tidak hanya dalam hal sosial dan politik, tetapi juga dalam aspek alam. Dunia menikmati keberkahan yang luar biasa. Bumi yang semula tampak rusak dan terabaikan akibat ketidakadilan, kini memberikan hasil yang melimpah. Tanah subur, sumber daya, alam yang melimpah, dan udara yang segar menjadi berkah bagi umat manusia. Alam seolah menyambut kebaikan yang diterapkan oleh umat Islam dan memberikan keberkahan yang tidak terhingga. Musim panen yang melimpah terjadi di setiap penjuru dunia. Tanaman tumbuh dengan subur, dan hasil pertanian meningkat pesat. Masyarakat yang sebelumnya bergulat dengan kelaparan dan kekurangan pangan kini menikmati kebebasan dari kekhawatiran tersebut. Setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus takut kekurangan makanan atau kebutuhan dasar lainnya. Dunia menjadi tempat yang lebih sejahtera, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang ada. Selain itu, keberkahan alam juga tercermin dalam kebersihan lingkungan. Umat manusia yang kini lebih sadar akan pentingnya menjaga alam, berusaha untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Polusi berkurang, dan dunia kembali menjadi tempat yang indah dan nyaman untuk dihuni. Dengan semangat menjaga lingkungan dan menghargai ciptaan Allah, umat manusia bekerja sama untuk merawat bumi agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dengan adanya kedamaian dan stabilitas, umat manusia dapat fokus pada kemajuan ilmu,
pengetahuan dan teknologi. Tanpa gangguan peperangan dan kekacauan, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat bekerja sama. Lebih baik. Teknologi yang ada digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu umat manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan dalam bidang energi juga memastikan bahwa umat manusia tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, tetapi juga menemukan solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam era keemasan ini. Semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi dan bakat mereka, tanpa ada diskriminasi atau hambatan. Generasi-generasi baru dibekali dengan ilmu yang dapat digunakan untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih maju. Salah satu aspek terpenting dari era keemasan ini adalah persatuan umat Islam yang luar biasa. Selama masa Nabi Isa, umat Islam tidak hanya hidup dalam kedamaian, tetapi juga bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik. Tidak ada lagi perpecahan antara negara atau suku. Semua umat Islam di seluruh dunia bersatu dalam satu ikatan iman yang kuat tanpa memandang perbedaan kebangsaan, bahasa, atau suku. Nabi Isa mengajarkan umat Islam untuk saling menghargai dan bekerja sama, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Dalam kesatuan ini, umat Islam menjadi contoh bagi dunia dalam hal persatuan, kasih sayang, dan keadilan. Mereka saling membantu dalam menjalankan kebaikan dan menyebarkan ajaran Islam yang benar. Setelah bertahun-tahun memimpin dunia dengan penuh keadilan dan membawa umat manusia menuju masa kedamaian yang tiada tandingannya, Nabi Isa merasakan bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Ia telah berhasil menegakkan keadilan, menghapus keburukan, dan membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah. Semua yang harus ia lakukan untuk membimbing umat manusia telah tercapai. Nabi Isa tahu bahwa waktu untuk meninggalkan dunia ini semakin dekat, dan ia mulai mempersiapkan umatnya agar tetap teguh berpegang pada ajaran Islam, meskipun dirinya tidak lagi bersama mereka. Nabi Isa menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan setelah ia wafat, umat Islam harus tetap melanjutkan perjuangan untuk menjaga ajaran yang telah disampaikannya. Salah satu pesan penting yang selalu ia tekankan adalah bahwa umat Islam harus selalu bersatu dan menjaga tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, tanpa memandang perbedaan. Nabi Isa mengingatkan mereka bahwa yang paling penting adalah menjaga iman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Selama masa-masa akhir kepemimpinannya, Nabi Isa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperdalam ajaran Islam dan memberi petunjuk kepada umat Islam agar selalu berada di jalan yang benar. Ia mengingatkan umat Islam untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Keberhasilan umat Islam di masa-masa awal setelah kedatangan Nabi Isa sangat bergantung pada seberapa kuat mereka berpegang pada ajaran yang telah diturunkan, dan Nabi Isa mempersiapkan mereka untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang setelah ia tidak lagi bersama mereka. Dalam masa akhir kepemimpinannya, Nabi Isa juga menekankan pentingnya menyiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Ia mengajarkan umat Islam agar tidak terlena dengan kedamaian yang telah tercipta, tetapi tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat merusak kesejahteraan dan keharmonisan yang telah mereka capai. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Nabi Isa tahu bahwa dunia ini selalu berubah dan umat manusia harus siap untuk menghadapi segala cobaan yang Allah akan turunkan sebagai ujian bagi iman mereka. Dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, Nabi Isa memimpin umatnya untuk terus memperkuat diri, mengingatkan mereka untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Nabi Isa juga memberi mereka bekal moral dan spiritual agar tidak terpengaruh oleh godaan dan fitnah yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Sebelum ia meninggalkan dunia ini,
Nabi Isa mengingatkan umat Islam bahwa mereka harus terus hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dan mereka harus menjadi contoh bagi umat manusia lainnya dalam menjalankan kehidupan yang benar. Seperti halnya semua manusia, Nabi Isa pun akhirnya mengalami ajalnya. Meskipun ia adalah seorang nabi yang mulia dan telah memimpin umat manusia menuju kedamaian dan kesejahteraan, ia tetap adalah seorang hamba Allah yang juga harus merasakan kematian sebagai bagian dari takdir yang telah ditentukan olehnya. Nabi Isa wafat bukan karena penyakit atau cedera, tetapi Allah mewafatkannya secara alami, seperti yang terjadi pada manusia lainnya. Kematian Nabi Isa menandai berakhirnya satu babak besar dalam sejarah umat manusia. Ketika umat Islam mendengar kabar tentang wafatnya Nabi Isa, mereka merasakan kehilangan yang mendalam, karena mereka telah sangat bergantung pada kepemimpinan dan petunjuk beliau. Namun, meskipun umat Islam merasakan kesedihan yang besar atas kepergian beliau, mereka juga mengingat pesan-pesan yang telah disampaikannya sepanjang hidupnya. Wafatnya Nabi Isa membawa kesedihan bagi umat Islam, namun juga menjadi momen penting untuk merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Nabi Isa telah mengajarkan umat Islam tentang keadilan, kasih sayang, persatuan, dan keteguhan iman kepada Allah. Ajaran-ajaran yang telah beliau wariskan menjadi panduan hidup yang harus terus dijaga dan dilaksanakan oleh umat Islam, agar mereka dapat tetap berada di jalan yang benar meskipun Nabi Isa telah tiada. Setelah wafatnya Nabi Isa, umat Islam berduka, namun mereka tidak larut dalam kesedihan. Sebaliknya, mereka berpegang teguh pada ajaran beliau dan melanjutkan kehidupan dengan semangat untuk meneruskan pesan-pesan kebaikan yang telah beliau wariskan. Umat Islam tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjuangan untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di dunia, dan bahwa Nabi Isa akan selalu menjadi teladan bagi mereka sepanjang zaman. Setelah wafatnya Nabi Isa, dunia perlahan-lahan mulai kembali ke keadaan aslinya, di mana manusia kembali diuji dengan cobaan dan godaan. Meskipun kedamaian yang besar sempat tercipta di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dunia tidak pernah berhenti berubah. Tanda-tanda hari kiamat semakin dekat, dan umat Islam harus tetap waspada serta menjaga iman mereka dengan baik. Wafatnya Nabi Isa bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru menjadi awal bagi ujian-ujian besar yang harus dihadapi oleh umat manusia di masa depan. Setelah beberapa generasi hidup dalam kedamaian dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Isa, umat manusia mulai mengalami kemunduran besar dalam nilai-nilai iman dan moralitas. Generasi yang hidup di zaman beliau perlahan-lahan mulai sirna, dan tak lama kemudian, manusia kembali terjerumus ke dalam kesesatan. Kejayaan umat Islam yang telah dibangun di bawah kepemimpinan Nabi Isa mulai memudar, dan umat manusia kembali terpecah belah. Ketika pengaruh ajaran Islam yang murni mulai memudar, syaitan kembali menyebarkan pengaruhnya, menggoda hati manusia untuk kembali kepada jalan yang penuh dengan kesesatan. Kezaliman, kemaksiatan, dan kebohongan mulai merajalela, menyusup ke dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum-hukum Allah yang sebelumnya diterima dengan penuh kesungguhan dan diterapkan dalam masyarakat mulai dilupakan. Manusia kembali terjerumus dalam dosa dan kebodohan, mengikuti hawa nafsu mereka, dan meninggalkan jalan yang lurus. Syaitan yang telah dikalahkan di masa-masa kejayaan Nabi Isa, kini kembali beraksi, menipu dan menghasut umat manusia untuk mengabaikan ajaran agama. Kezaliman menjadi semakin kuat di dunia ini. Para pemimpin yang dahulu memerintah dengan keadilan mulai menjadi tiran yang menindas rakyatnya. Di berbagai tempat, ketidakadilan merajalela, dan orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran kini merasakan penderitaan dan penindasan. Sistem ekonomi yang dulu diberdayakan dengan prinsip-prinsip Islam yang adil pun mulai kembali pada ketidakadilan dan eksploitasi, menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, kemaksiatan juga semakin menggejala. Perilaku buruk yang sebelumnya dianggap tabu kini dianggap biasa, dan banyak orang yang melupakan nilai-nilai moral yang tinggi. Perbuatan dosa seperti penipuan, pencurian, perzinahan, dan pembunuhan semakin sering terjadi tanpa ada rasa malu. Di banyak tempat, budaya yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam
mulai berkembang, menggantikan nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan selama masa kejayaan Nabi Isa. Dengan mundurnya umat manusia dari jalan yang benar, dunia memasuki era kegelapan. Cahaya keimanan yang dulu terang benderang mulai redup, dan dunia dipenuhi oleh kebodohan dan kesesatan. Umat manusia yang dulu hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, kini menghadapi masa yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Keimanan yang kokoh yang sebelumnya dimiliki oleh banyak orang mulai hilang, digantikan dengan keraguan dan kebingungan tentang tujuan hidup mereka. Ketika dunia memasuki era kegelapan ini, sebuah peristiwa besar terjadi yang menandai berakhirnya periode kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan iman. Allah menurunkan sebuah angin lembut yang berasal dari arah Yaman. Angin ini bukanlah angin biasa, melainkan sebuah peristiwa yang memiliki makna yang sangat dalam bagi umat manusia. Angin lembut ini bertiup ke seluruh dunia, dan setiap orang yang masih memiliki iman yang tertanam di dalam hatinya akan meninggal dengan tenang dan damai, seolah mereka diberi kedamaian terakhir sebelum mereka meninggalkan dunia. Angin ini datang sebagai tanda bahwa orang-orang yang masih beriman kepada Allah akan segera dipanggil untuk kembali kepadanya. Bagi mereka yang masih memiliki iman yang kuat, angin lembut ini adalah anugerah yang membawa ketenangan dan kedamaian. Mereka meninggal dengan hati yang tenang, karena mereka tahu bahwa mereka telah mengikuti jalan yang benar, meskipun dunia di sekitar mereka telah jatuh ke dalam kesesatan. Namun, setelah angin lembut ini menyapu dunia, yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak memiliki iman atau yang telah kehilangan keimanan mereka. Dunia kini hanya dihuni oleh orang-orang jahat dan kafir, yang tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah atau kesadaran akan akhirat. Keberadaan orang-orang yang beriman semakin langka dan dunia semakin gelap dengan kebodohan dan dosa. Keberkahan dan kedamaian yang dulu ada di dunia ini kini menjadi kenangan yang hanya dapat dikenang oleh orang-orang yang telah meninggal dengan iman mereka. Dengan lenyapnya orang-orang beriman, dunia menjadi tempat yang semakin keras dan penuh penderitaan. Tidak ada lagi yang mengingatkan umat manusia tentang kebenaran atau jalan yang lurus. Mereka yang tersisa hanya mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ada pedoman yang benar. Umat manusia terpecah belah, masing-masing mengikuti jalan mereka sendiri tanpa arah yang jelas. Angin lembut yang datang dari Yaman ini, meskipun membawa kedamaian bagi mereka yang masih beriman, juga menandakan bahwa dunia semakin dekat dengan penghujungnya. Ini adalah salah satu tanda besar bahwa hari kiamat sudah semakin dekat, dan dunia yang penuh dengan dosa dan kebodohan akan segera berakhir. Dunia yang dulu penuh dengan kedamaian, keberkahan, dan keadilan, kini hanya menyisakan kekacauan, dan umat manusia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hari-hari mereka di dunia ini semakin sedikit. Setelah angin lembut yang menandakan lenyapnya orang-orang beriman, dunia memasuki periode yang semakin mendekati akhir zaman. Tanda-tanda kiamat besar mulai bermunculan satu persatu, menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini sudah mendekati titik akhirnya. Semakin banyak peristiwa aneh dan luar biasa terjadi yang menjadi bukti nyata bahwa hari kiamat semakin dekat. Salah satu tanda besar yang sangat mencolok adalah matahari terbit dari barat, bukan dari timur seperti biasanya. Fenomena ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seluruh aturan alam semesta yang telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan dunia akan terbalik. Perubahan besar ini bukan hanya akan mengejutkan manusia, tetapi juga mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah yang maha besar. Tidak ada yang bisa mengubah hukum-hukum alam selain Allah, dan dengan peristiwa ini, umat manusia semakin sadar bahwa hari kiamat sudah hampir tiba. Selanjutnya, Dabbatul Ard, makhluk yang muncul dari dalam bumi, akan muncul sebagai salah satu tanda besar lainnya. Dabbatul Ard adalah makhluk yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk ajaib yang akan keluar pada saat-saat menjelang kiamat. Ia akan memberikan tanda kepada umat manusia, mengingatkan mereka tentang hari kiamat yang akan datang. Makhluk ini akan bisa berbicara kepada manusia, dan menunjukkan betapa lemahnya mereka di hadapan Allah, mengingatkan mereka bahwa mereka telah lama terlena dalam dunia ini dan telah meninggalkan jalan kebenaran. Selain itu, api besar
dari Yaman akan muncul sebagai salah satu tanda penting. Api ini akan menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya mereka sebelum kiamat terjadi. Api ini bukanlah api biasa, melainkan api yang sangat besar dan menakutkan yang akan menggiring umat manusia untuk berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan. Keberadaan api ini menunjukkan bahwa umat manusia akan dipersiapkan untuk menghadapi kehancuran besar yang akan segera datang, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Semua manusia yang masih hidup akan dibawa ke tempat yang telah disiapkan untuk mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan segera berakhir. Umat manusia yang dahulu diberi kesempatan untuk memilih jalan mereka, kini tidak memiliki pilihan lain selain menunggu takdir yang telah ditentukan. Tanda-tanda kiamat besar ini membawa peringatan keras bagi umat manusia untuk kembali kepada Allah, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kehidupan abadi di akhiratlah yang sesungguhnya. Akhir dunia akhirnya tiba, hari yang telah lama dinantikan oleh setiap makhluk hidup, baik yang beriman maupun yang tidak, akhirnya datang dengan kekuatan dan kedahsyatan yang tak terbayangkan. Hari kiamat dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, yang menandakan berakhirnya kehidupan dunia ini. Dengan tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati dan binasa. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di dunia ini, karena saat itu merupakan momen yang tak terhindarkan bagi seluruh alam semesta. Setelah sangkakala pertama, yang menandakan kematian seluruh makhluk hidup, sangkakala kedua akan ditiup untuk membangkitkan kembali seluruh umat manusia dari kubur mereka. Pada saat itu, manusia yang telah mati akan dibangkitkan untuk dihadapkan kepada Allah, untuk dihisab, dihitung amal perbuatannya, dan diputuskan nasibnya, apakah mereka akan dihukum atau diberi rahmat dan masuk ke surga. Namun sebelum itu, dunia yang sebelumnya menjadi tempat tinggal manusia akan mengalami kehancuran total. Gunung-gunung hancur, yang dulu menjadi lambang kestabilan dan kekuatan alam, akan hancur lebur menjadi debu. Gunung-gunung yang kokoh dan megah ini, yang selama ribuan tahun telah mengokohkan permukaan bumi, akan hancur dalam sekejap mata, menyisakan kehancuran yang tak terbayangkan. Selanjutnya, lautan meluap dan menggulung daratan. Lautan yang dahulu menenangkan dan memberi kehidupan akan tumpah ruah, menenggelamkan segala yang ada di daratan. Bumi yang dulunya adalah tempat yang penuh kehidupan kini menjadi lautan luas, yang menghanguskan segala sesuatu di jalannya. Tidak hanya itu, langit terbelah. Langit yang dahulu menjadi penutup bagi bumi ini akan terbelah, menunjukkan kehancuran alam semesta yang sudah tak terelakkan. Langit yang begitu tinggi dan luas ini, yang menjadi pelindung bagi kehidupan di bumi, kini akan menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan kehancuran yang total ini, dunia yang dahulu menjadi tempat tinggal umat manusia kini hancur dan lenyap. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi peradaban, tidak ada lagi harta atau kekuasaan yang bisa menyelamatkan siapapun. Segala yang ada di dunia ini akan kembali kepada asalnya, yaitu debu dan kehancuran. Dunia ini akan lenyap dan kehidupan duniawi akan berakhir. Dengan berakhirnya kehidupan dunia ini, dimulailah kehidupan yang abadi di akhirat. Setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dihisab, dan tak ada yang bisa menghindari keputusan Allah. Semua yang beriman akan diberikan ganjaran sesuai dengan amal baik yang mereka lakukan, sementara yang tidak beriman akan menerima balasan atas perbuatan mereka. Kiamat besar ini adalah titik akhir dari seluruh perjalanan kehidupan dunia. Segala yang ada di dunia ini adalah fana, sementara kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kiamat di akhirat yang abadi. Setiap manusia akan dihadapkan pada takdir yang telah ditentukan, dan tidak ada yang bisa menghindar dari keadilan Allah. Hari kiamat menandai berakhirnya kehidupan duniawi, dan dimulainya kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Nabi Isa, Yesus dalam tradisi Kristen, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah agama-agama samawi, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Kisahnya banyak dibahas dalam kitab-kitab suci,
dan nasibnya setelah kiamat menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan di kalangan teolog dan ulama. Artikel ini akan mengulas berbagai perspektif mengenai keberadaan Nabi Isa di surga setelah kiamat, berdasarkan ajaran Islam, Kristen, serta pandangan umum dalam filsafat dan teologi. Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi utama yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel. Ia disebut dalam Al-Quran sebagai seorang nabi yang memiliki banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kuas Al-Ma'idah 110. Salah satu perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen mengenai kisah Nabi Isa adalah tentang penyalibannya. Dalam Islam, disebutkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Kuis An-Nisa 151-98. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di sisi Allah dan akan turun kembali menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan serta meluruskan ajaran yang telah diselewengkan. Setelah turun kembali ke bumi dan menegakkan keadilan, Nabi Isa diyakini akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia akan dimakamkan di bumi dan akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Setelah peristiwa kebangkitan, Nabi Isa bersama seluruh manusia akan menghadapi hari perhitungan amal. Dalam konsep Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba Allah yang taat, termasuk para nabi. Oleh karena itu, setelah kiamat, Nabi Isa diyakini akan berada di surga bersama para nabi dan orang-orang saleh. Dalam ajaran Kristen, Yesus, Nabi Isa, adalah anak Allah dan bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Pandangan tentang keberadaan Yesus setelah kiamat berkaitan erat dengan konsep eskatologi Kristen. Menurut ajaran Kristen, Yesus disalib, wafat, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Setelah kebangkitannya, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 14:19. Kristen meyakini bahwa Yesus akan kembali ke dunia pada akhir zaman sebagai hakim yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Matius 25:31-46. Setelah kiamat, Yesus diyakini akan tetap berada di surga, memerintah bersama Allah dalam kerajaan kekal. Dalam Wahyu 21:22 disebutkan bahwa Yesus akan memimpin umat pilihan Allah di langit baru dan bumi baru, di mana tidak ada lagi penderitaan atau kematian. Dalam tradisi Yahudi, Yesus tidak diakui sebagai Mesias atau Nabi. Sebagian besar aliran Yahudi menolak ajaran tentang kebangkitannya dan menganggapnya sebagai tokoh sejarah biasa. Oleh karena itu, konsep mengenai Yesus setelah kiamat tidak begitu mendapat tempat dalam teologi Yahudi. Namun, dalam beberapa tradisi mistik Yahudi, seperti Kabalah, ada gagasan tentang jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan setelah kehidupan duniawi berakhir. Jika ditinjau dari perspektif ini, Nabi Isa, sebagai seorang guru Yahudi, mungkin akan mengalami kebangkitan jiwa sesuai dengan hukum spiritual yang mereka percayai. Dari perspektif filsafat dan teologi umum, keberadaan Nabi Isa setelah kiamat sering dikaitkan dengan konsep kehidupan setelah mati dan keadilan ilahi. Beberapa pemikiran utama dalam filsafat agama mencakup eksistensialisme teistik. Menurut pemikir seperti Søren Kierkegaard, keberadaan Yesus atau Nabi Isa setelah kiamat harus dipahami dalam konteks iman individu. Surga atau kehidupan setelah kiamat adalah realitas yang ditentukan oleh hubungan manusia dengan Tuhan. Filsafat Platonis. Dalam pemikiran Platonis, jiwa manusia adalah abadi dan kembali kepada sumber keilahiannya setelah kematian. Dalam konteks ini, Nabi Isa akan tetap hidup dalam ranah spiritual setelah kiamat. Perspektif agnostik. Beberapa filsuf agnostik atau ateis melihat cerita tentang Nabi Isa setelah kiamat sebagai mitologi keagamaan yang bertujuan memberikan harapan dan moralitas bagi manusia. Keberadaan Nabi Isa di surga setelah kiamat dipahami secara berbeda dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam Islam, Nabi Isa diyakini akan turun kembali sebelum kiamat, wafat sebagai manusia, dan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Dalam Kristen, Yesus dianggap sebagai anak Allah yang akan kembali pada akhir zaman dan tetap berada di surga setelah penghakiman terakhir.
Sementara dalam Yahudi, konsep ini tidak begitu relevan, tetapi dalam beberapa pemikiran mistik terdapat gagasan tentang kebangkitan jiwa. Perdebatan mengenai keberadaan Nabi Isa setelah kiamat mencerminkan perbedaan keyakinan dan interpretasi teologis yang telah berkembang selama ribuan tahun.